Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas rutin kita untuk bertalafi Quran dengan tujuan untuk memperbaiki atau membaguskan kualitas tilawah kita, karena membaguskan bacaan Quran adalah sebuah keniscayaan, harus, karena itu adalah ciri khas sebagai seorang mukmin yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Jadi kenapa kita harus membaca terus-menerus, memperbaiki kualitas bacaan kita? Karena itu adalah ciri khas seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Kata Allah dalam firman, mereka yang diturunkan Al-Quran, yaitu kita, diberikan kepada kita, telah didatangkan Quran untuk kita semuanya, maka ya mereka akan membaca dengan sebaik-baiknya, haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih, dan merekalah sebenar-benarnya orang yang beriman. Jadi sebetulnya dari sini kualitas orang beriman itu dilihat dari ya sejauh mana interaksinya dengan Quran. Dan itulah pada mungkin dirasakan oleh kualitas keimanan itu dirasakan oleh saudara kita yang di Filistin, di Gaza. Mereka begitu dekat dengan Allah, bahkan yang namanya mati mereka semuanya rindu, betul-betul sudah rindu gitu. Kapan giliran saya gitu. Nggak ada, saya pribadi saja tetap masih ada perasaan, nggak bisa sampai mengatakan kapan giliran saya gitu. Jadi seluruhnya, khususnya warga Gaza, mereka yang namanya syahid itu rindu. Makanya ya karena mereka begitu yakin, ya ketika ada salah satu teman saya ke sana bertanya, ya kenapa begitu yakin bahwa malah keimanan itu setiap saat itu malah bertambah terus? Karena dia begitu yakin, dia nggak tahu tentang ya umurnya, nggak bisa menentukan, apalagi sampai berpikir umurnya itu sampai seminggu lagi gitu nggak. Mungkin detik ini setelah saya keluar, Allah jemput saya. Makanya karena saking merasa dekat betul dengan kematian, itu yang membuat mereka dekat betul dengan Quran. Makanya mereka, tapi itu memang ujian dari Allah yang luar biasa, terutama bagi kaum ibunya. Bagi kaum ibu di sana semuanya adalah hafizah, hafal Quran semuanya. Karena semuanya hafal Quran, maka ya memfungsikan sebagaimana hadis Rasulullah bahwa ibu itu adalah al-ummahat madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama. Maka dijadikanlah ya anak-anaknya itu rata-rata semuanya hafid ya, di usia dini. Dan setiap bulan mereka wisuda. Jadi setiap bulan wisuda. Wisudanya itu bukan cuma 10-20 jadi ratusan. Ya, di sana ada, di Gaza itu ada camp khusus ya, mungkin kayak begini. Dia nggak keluar selama 1 bulan. Harusnya di sini kalau 1 bulan di sini terus hafal tuh. Jadi di sana itu benar-benar nggak keluar ya, bukan nggak kerja. Jadi nggak keluar, dimanfaatkan sengaja memang ya camp khusus untuk penghafal cilik. Ya, makanya usia 6 tahun, 7 tahun sudah hafal. Di wisuda langsung sama syekhnya baru keluar.
Sebelum hatam dia belum boleh keluar dari situ. Tapi rata-rata semuanya 1 bulan. 1 bulan dan dikasih jatah maksimal ya nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi 1 bulan hafal Quran 30 juz. Bagi kita mungkin wah mustahil ya. Boro-boro 30 juz. Juz 30 aja juz 30 saja lama. Ya, tapi kalau Allah sudah punya mau ya nggak ada ya hal yang mustahil. Tidak arada ayakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan mengenai sesuatu maka ya jadi. Hafal ya hafal ya. Baik, inilah kenapa ya khususnya kedatangan saya di sini ya untuk membawa kalau saya mungkin membawa misinya misi Quran. Jadi lebih banyak menyebarkan Quran. Maka ya tentunya sebagai seorang dai ya sama jamaah juga mereka membawa misi untuk membawa menyebarkan fikrah ya imaniyah ya, keimanan. Sementara nah itu maka ya tidak ingin ketika sudah sampai sini sia-sia ya, artinya banyak nganggurnya walaupun jujur kalau saya pribadi masih lebih banyak nganggurnya buat saya pribadi, karena mungkin saya sering sampaikan ya saya itu alhamdulillah ya setiap hari itu ya baru pulang paling cepat itu jam 11 sampai jam 11 malam paling cepat ya, rata-rata di atas jam 12 saya keluar rumah dari subuh ya, paling lagi pulang nengok anak ya berangkat lagi. Sehingga kemarin awal-awal sempat ya agak kaget juga di sini. Saya pikir saya udah mempersiapkan tuh. Saya akan ya menyampaikan banyak hal tentang ini. Artinya bisa ya lebih banyak termanfaatkan. Tapi memang di sini memang ya ala kulli hal memang harus mempersiapkan kembali, memposisikan diri, karena memang ya kita juga memaklumi teman-teman di sini memang semuanya ya punya kesibukan yang nggak bisa beda dengan di sana ya. Beda, sangat beda, kondisi pekerjaan juga sangat beda. Maka justru malah saya jadi banyak belajar. Wah luar biasa ternyata. Ya mungkin kalau saya posisi sebagai seorang pelajar sebagai orang pekerja bisa jadi nggak ya ya saya buat teman-teman yang mau mencoba untuk berusaha untuk bisa bertemu di masjid gitu. Kondisi lelah, capek gitu, yang luar biasa. Karena kerjanya memang berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia kan walaupun seberat-beratnya di Indonesia itu masih bisa duduk. Iya benar, saya sudah pernah mengunjungi semua institusi tempat kerja yang paling pabrik yang paling berat sekalipun. Tetap masih ada duduk gitu. Masih ada santainya gitu. Tapi di sini ternyata wah luar biasa. Kalau dari teman-teman ya diri ya udah diri terus. Kecuali kalau istirahat makan. Ya, duduk aja kerja terus ya. Ya. Tapi ada orang Betawi bilang, tapi kalau di khususnya di Depok itu, ya kami orang belum Pak. Jadi kalau di Depok itu semuanya nggak ada yang nganggur, alhamdulillah. Semuanya kerja. Wah banyak semuanya nggak ada nganggur, alhamdulillah. Ada yang kerjaannya tidur, ada yang kerjaannya ngomongin orang gitu. Gua kerja. Jadi alhamdulillah di Depok tuh nggak ada nganggur. Jadi kerja gitu. Ya, ini kerja, wah ngomel melulu kerjanya ngomel aja kerja. Jadi kalau di sini luar biasa ya. Nah akhirnya ya justru saya yang banyak belajar bagaimana mengkondisikan. Saya nih insya Allah saya akan nulis buku setelah ini tentang kondisi mengajarkan Quran di dalam kondisi yang sangat hiruk pikuk dan hingar-bingar dengan kesibukan yang luar biasa. Dan ini yang
alhamdulillah saya di sana mencoba untuk menyebarkan teknik atau mengajarkan Quran bagi orang-orang yang saya sudah menemukan, mengajarkan Quran bagi orang yang nggak bisa sama sekali karena sudah terlanjur tua, udah nggak bisa baca Quran dan sudah malas belajar Quran. Akhirnya cuman tapi dia pengen menghafal, ya jadi saya kumpulkan, udah tua-tua datang ke rumah gitu, ya umur 60-an, ada yang paling tua 70 tahun datang ke rumah, luar biasa 70 tahun ya, dari nggak bisa sekarang alhamdulillah sudah juz amma sudah sebagian lah, sudah apa tidak bisa lagi-lagi itu adalah sebuah karunia dari Allah. Alhamdulillah sudah menemukan, dia baru merasakan, oh ternyata bisa ya, bagi orang tua pun bisa menghafal Quran, bagi orang tua pun yang nggak bisa baca Quran ternyata bisa hafal ya, dengan catatan memang ada pembimbingnya. Yang saya menghafal sendiri, apalagi menghafal baca buku Latin, tulisan Latin, itu berbahaya, panjang pendeknya salah, hurufnya salah gitu. Maka tidak dibenarkan. Tetap walaupun itu kita juga ya dengan para asatid, satu ustaz di bawah koordinasi ya saya pribadi, alhamdulillah ya mereka bisa sudah mencoba untuk menyebarkan sistem pengajaran dengan ya metode penyampaian yang lebih mudah untuk orang-orang yang sangat awam sekalipun dengan Quran. Kenapa saya lakukan itu? Saya ingin membuktikan bahwa ayat Allah, tentang kebenaran ayat Allah yang masih banyak orang yang nggak percaya hanya sekedar lisan saja, tapi nggak sampai keyakinan bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang tetap masih ada orang, masa iya mudah sih, saya sampai sekarang nggak bisa gitu, akhirnya ragu lagi gitu ya, karena padahal sama sekali nggak boleh diragukan sedikit. Ketika ragu ya sudah, memang nggak akan masuk, maka yakinnya harus utuh, barulah akan meyakinkan itu yang tidak mudah, memberikan keyakinan itu memang tidak mudah. Nah itulah salah satu ya usaha saya khususnya dan teman-teman para muajir Quran, pengajar Quran, memberikan keyakinan itu tidak mudah. Saya tahu memberikan keyakinan itu tidak mudah. Bagaimana Rasulullah juga biasa. Ya, memberikan keyakinan bahwa belajar Quran itu adalah mudah. Allah sudah mudahkan, itu juga tidak mudah. Dia mungkin sebatas yakin, ya saya yakin itu kan Quran. Tapi di hatinya pas praktek itu diri sendiri, pas dia nggak bisa, langsung keyakinannya luntur gitu. Ya baik, kita akan mulai talaki kita dari Al-Fatihah, kemudian kita murojaah ya, untuk terus mengingat dari apa yang sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan harapannya sih ya 1 juz paling tidak lah selesai lah dalam ya kebersamaan saya sama sini 3 bulan ya, 1 juz ya, sehingga nanti kalau pas imamnya tidak ada ya bisa dari sini ya, untuk bisa menggantikan ya imam tetapnya ya. Ya baik, kita mulai, kita talaki dari Al-Fatihah, kemudian An-Naba, kemudian An-Nazi'at. Kemarin sudah sampai di ayat berapa? 24 ya. Ya, 24. 22. Ya. 22. Ya. 22. Baik, kita mulai Al-Fatihah sama-sama saja karena insya Allah sudah dibiasakan. Al-Fatihah, An-Naba, kemudian An-Nazi'at. Ya. Ta'awud, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, bismillah. An-Nazi'at sampai 22. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa
سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Jadi sambung ya terakhir itu. Coba ulangi lagi dan dengarkan dulu. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a. 1 2 3. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a. Masih naik ya, yas'a gitu, masih naik. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى 1 2 3 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Baik, demikian. Ya, satu kali. فحشر فنادى. Ya. فحشر فنادى حشر فنادى فحشر فنادى 1 2 3 فحشر فنادى فحشر فنادى 2 3 فحشر فنادى. Baik, lanjutkan. فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى. Baik, 3 kali. Mari diikuti. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. 3 kali dulu ya. 3 kali. Contoh. 3 kali baru diikuti. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Perhatikan kakiku, rabbukumul. Ya, hamasnya ya, jadi bukan rabbukumul. Kaknya rabbukumul bukan. Rabbuku. Kakiku. Jadi hamasnya harus dimunculkan. Jangan kalah sama penyanyi dangdut. Itu fase semuanya, nggak ada nggak fase. Oke, kita aja oke, pasti begitu. Ya, Bang Haji Roma itu juga sama. Terlalu, sama tuh hamasnya. Tak mau tak. Baik, ya baik. Jadi rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. 1 2 3. 3 kali. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya, dari fasyara fanada kemudian فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ya. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Kita berhentinya diselai dengan nafas. Ya.
Jadi sempurnanya namanya wakaf itu harus pakai nafas. 1, 2, 3. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ya, sekarang baru turun lagi, dengarkan. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 1, 2, 3 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 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 salah والأولى والأولى jadi pakai iya perasaan ya والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ya فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Jangan takut. Wow, jangan takut. Ulang. 1, 2, 3. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 1, 2, 3. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 1, 2, 3. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فحشر فنادى 1, 2, 3. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Akhirati ya akhirati wal ya gitu. Baik ya, lanjutkan ya. Naik lagi. Kalau sudah turun, naik lagi. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Bukan limai. Jadi salah, jadi jangan diturunin. Limai bukan. Kalau yang tajwid zaman dulu udah di delete. Jadi ganti yang baru. Yang betul adalah kalau yang begitu itu nggak akan masuk ke hidung. Sementara yang namanya gunnah harus masuk ke hidung. Limai masih bisa. Limai yakhsha limai masih limai. Jadi yang tidak otomatis. Nah ini yang disebut dengan mudah, bahwa semua gunnah tanpa dipelajari otomatis sudah ke hidung. Semua gunnah kecuali ya sama waw, berarti kan lebih mudah, lebih banyak. Yang lebih banyak kayak ikhfa udah otomatis masuk ke hidung, iklab masuk ke hidung, ikhfa syafawi masuk ke hidung. Nah ada idgham bigunnah yang 2 masuk ke hidung, waw sama mim sama ba udah masuk ke hidung. Ya min ba'di tarmihim bihijarah otomatis. Tapi kalau waw sama ya, kalau nggak dilatih nggak. Waw sama ya. Min waliyyin wala nasir. Min ini sama kayak tadi. Liman yakhsha faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Ya langsung kayak orang sengok. Baik, naik lagi ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kha-nya tebal. Yakhsha. Bukan jadi nggak perlu tuh serak-serak itu, sebetulnya nggak perlu. Jadi bukan tebalnya itu bukan karena diserak-serakin ya. Limai bukan. Tapi yakhsha. Sama kayak ghaib. Maghdubi. Sama. Jadi semua huruf isti'la, masih ingat huruf isti'la apa? Huruf isti'la apa isti'la? Ayo. Semua huruf yang condong bunyi apa? O.
Isti'la itu semua huruf yang condong bunyinya o kecuali ro, maka itu namanya isti'la dan dibaca tebal. Ya. Ya, kayak kalau terutama kalau mati. Semuanya berarti selain ro ya, selain ro. Ya kho berarti yakhsha. Ya wa yakhsha. Maghdubi. Apalagi ko ya. Kalau bunyinya fathahnya itu bunyinya o. Ko berarti iqo bukan iqra. Iqra. Langsung otomatis. Iqra. Terus apalagi to at'amahum. Bukan at'am at'amahum. Ya, son ashabi. Ya, ashab. Ashabi. Terus dhad adha. Idul adha bukan idul adha. Adha. Ya. Terus apa lagi? Udah. Ya, jadi kho so do to lo ro ko. Ya lo. Adha. 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 Lanjut. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tahan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Liman yakhsha. Liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika itu sama nadanya. Inna fi dzalika. Jadi ayun-ayun aja. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Mulai dari la'ibratan. La'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Talnya jangan ditahan. Tal bukan. La'ibratan liman. La'ibratan liman. Tekan. Inna fi dzalika. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tahan. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tadi dipegang dulu, pegang dua di sini tahan. Liman. 1 2 3. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Iya. Baik. Fahasyara fanada. 1 2 3. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Satu lagi. Antum. Ya, cara mengikhfakan perhatikan, bukan aan, apalagi aan, bukan ang. Jadi netral, dia ada di tengah-tengah. Di sini masih bisa bergerak. Pokoknya semua posisi ikhfa itu lidahnya pastikan bisa bergerak. Ya, satu cara belajarnya. Jadi biar lentur. Ya, tinggal ya kalau tinggal pas mau masuk ke huruf berikutnya baru didekatkan.
Jadi nggak langsung an, bukan antum. Kalau fa misalnya kan sama tuh jadi bisa masuk ke huruf apa aja? Antum, anfa, andada. Ya. Jadi netral dia, netral. Kalau ke kaf juga sama mim. Ya, jadi bukan langsung mim, bukan. Minkum. Ya, baik. Ya, baik. Kalau coba Aantum asyaddu khalqan amis sama. Ya. Ya, ini panjangnya mulai dari paling sedikit 4, 4, 5, 4 atau 5 atau 6. 4, 5 atau 6. Nah, kalau namanya hukumnya apa nih? Kalau yang pas 6. Nah, ini yang nggak ada di situ nggak ada. Ya, tapi ntar kita akan jelaskan. Ya sama pas dia mati, maka pas berhenti di situ sama itu namanya bukan mat wajib lagi, bukan mat wajib mutasil, sudah bukan. Ya. Apalagi mat jaiz bukan juga, atau mat arid sukun juga bukan. Ya, tapi ini penggabungan antara mat wajib dan kalau di akhir namanya kalau ada huruf nih, kalau ada panjang bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan itu namanya arid. Ya, itu ciri-ciri mat arid sukun itu begitu. Jadi nggak semua yang bunyi muslimin itu. Jadi namanya mat arid sukun itu pokoknya kalau pas ada panjang setelahnya ada huruf hidup yang dimatikan karena wakof. Karena asal hidupnya kan asal hurufnya hidup kan, ya. Sama bukan sama mati bukan, tapi dia dimatikan karena wakof, maka disebut dengan arid. Ya. Arti arid itu sebetulnya mati suri bahasa kitanya, matinya pura-pura. Ya dia matinya pura-pura, dia kalau pas wasol hidup lagi tuh. Ya. Sama kayak gini, alhamdulillahirabbil alamin, maka disukun alaminnya. Ya, tapi dia pura-pura tuh. Nggak stabil tuh, dia nggak bisa panjang 6 terus bukan, atau 4 minimal 4 terus enggak. Dia bisa 2 kalau dia wasol. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyan, bukan middin. Jadi gitu. Nah itu disebut dengan tadi itu mat arid. Arid matinya mati suri. Ya, paling gampang difahami mati suri. Arti arid. Jadi matinya pura-pura, atau yang bahasa ini sebenarnya mati tidak sungguhan, matinya nggak sungguhan, pingsan ya, pingsan. Ya. Baik, kita nanti kan ini jadi panjangnya yang 4 saja, sama, ya. Tapi tetap namanya sudah bukan mat wajib lagi kalau berhenti, namanya mat wajib arid. Ya, jadi wajib arid, jadi dua hukum jadi satu. Ya, namanya mat wajib arid. Wah pusing ya, nggak usah dikenal namanya udah. Dah kalau itu nggak usah kenal, yang penting sudah tahu aja, nanti kan ini dibaca. Baik, lanjutkan. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nafas berhenti ya, berhenti. Jadi berhenti sampai situ. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Nafas saja berhenti. Jadi berhenti, benar-benar berhenti. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Banaha. Banaha. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Banaha. 1, 2, 3. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Banaha. 1, 2, 3. Aantum asyaddu khalqan
السماء بناها. Ya. 1, 2, 3. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. فحشر فنادى. 1, 2, 3. فحشر فنادى. Belum ngomong sama-sama. 1, 2, 3. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Lagi antum 1, 2, 3. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Iya. Ya, baik. Ya, cukup ya. Kita coba dari ya. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddas. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ya, 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Alhamdulillah. Ya. Mari kita. Bismillah. Dari 1 boleh ya. Ayo dari 1 ya. Sampai dengan ayat 27. Bismillah. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة
والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mau hafal terus-menerus diulang-ulang, ya diulang-ulang, sering mendengarkan, diulang-ulang, mendengarkan, ulang-ulang, maka akan hafal. Ya insya Allah nih anaba kalau misalnya terus-menerus setelah sudah, walaupun kita sudah lanjut, kalau terus murojaah yang belum pernah ikut sekalipun jadi hafal, jadi hafal, jadi semakin, yang sudah hafal jadi semakin hafal. Ya persis sama seperti Al-Fatihah kita kan nggak pernah mengulang Al-Fatihah ya. Saya yakin nggak pernah mengulang-ulang Al-Fatihah. Tapi apa? Mengulang-ulang dalam sholat. Ya kita lagi sholat, jadi ya hafal. Nah itulah ya supaya hafalan kita ya lebih lancar seperti bacaan Al-Fatihah, maka ya bacalah dalam sholat. Sering-sering bacaan sholat atau sering mendengarkan ya bacaan-bacaan syekh setiap saat, baik menjelang tidur, syukur-syukur misalnya dalam sholat malam kita, dengan bermakmum kepada orang yang sudah hafal, dari kita bisa menyimaknya. Ya, jadi dari apa yang sudah kita hafal juga. Ya, baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.